Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya ditemukan di perairan antara Pulau Laki dan Lajang, Kepulauan Seribu, Jakarta. KNKT terus menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pemirsa, hingga malam ini 139 kantong jenazah telah ditemukan tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. 15 menit ada ledakan di depan saya. Itu lihat dari atas ada serpihan api. Langsung turun ke bawah air, langsung ada ledakan air dari bawah tuh muncrat ke atas. Dari menit 07.39, hanya dalam 1 menit pesawat itu jatuh dari ketinggian 11.000 ya. Nih, jatuhnya ke kanan dengan kecepatan yang sangat ekstrim. 358 knot adalah kurang lebih 663 km per jam. Tragedi Sriwijaya Air meninggalkan banyak kisah, fakta dan hal aneh pun diungkapkan. Masyarakat Indonesia tengah dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 pada Kamis 9 Januari 2021. Pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Afwan itu diketahui hilang kontak setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dilansir dari laman Flight Radar, pesawat naas tersebut hilang kontak 11 mil lepas pantai Jakarta saat menanjak dari ketinggian 11.000 kaki menuju 13.000 kaki sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Upaya pencarian oleh tim Basarnas dan TNI AL terus dilakukan secara maksimal, hingga akhirnya membuahkan hasil. Pada Selasa 12 Januari 2020, penyelam militer dari Tentara Indonesia Angkatan Laut Komando Armada 1 berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Laut Jawa. Namun, di balik keberhasilan prajurit TNI AL dalam menemukan FDR, ada sebuah kisah dan fakta aneh yang mungkin tak disadari masyarakat. Fakta itu diungkapkan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Beberapa saat setelah TNI mengumumkan telah menemukan FDR pesawat Sriwijaya Air SJ182, Jenderal TNI kelahiran Kediri, Jawa Timur itu menyiarkan kisah ketika dirinya memimpin operasi SAR tragedi jatuhnya pesawat Air Asia JZ8501 di perairan Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Desember 2014 lalu. Jenderal TNI Muldoko menuturkan bahwa ada kesamaan fakta dari kisah tragedi jatuhnya Air Asia dengan Sriwijaya Air. Menurut Jenderal TNI Muldoko, kotak hitam pesawat Air Asia yang jatuh 7 tahun lalu itu ternyata ditemukan prajurit TNI di tanggal yang sama dengan ditemukannya kotak hitam Sriwijaya Air SJ182, yakni sama-sama ditemukan pada tanggal 12 Januari. Jenderal TNI jebolan Akademi Militer atau Akmil 1981 mengungkapkan bahwa kotak hitam Air Asia KZ8501 ditemukan penyelam TNI Angkatan Laut pada 12 Januari 2015 di dasar Selat Karimata. Dan kini giliran kotak hitam Sriwijaya Air yang ditemukan pada 12 Januari 2021. Mencari black box di dasar laut bukanlah persoalan gampang. Teringat di tanggal ini, 12 Januari, tepat 6 tahun yang lalu, sebagai Panglima TNI, saya memimpin langsung operasi pencarian kotak hitam pesawat Air Asia KZ8501. Selama sepekan, saya berkantor di KRI Banjarmasin menemani anak buah melakukan pencarian Flight Data Recorder atau FDR dari dasar Selat Karimata. Tepat di hari ini, 12 Januari 2021, black box Sriwijaya Air juga ditemukan. Respect untuk seluruh tim yang telah bekerja maksimal. Semangat! Tulis Muldoko dilansir Viva Militer Rabu 13 Januari 2021. Perlu diketahui tragedi jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 terjadi pada Minggu 28 Desember 2014. Pesawat itu hilang kontak saat dalam penerbangan dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Changi, Singapura. Pesawat Airbus A320-200 itu jatuh ke dasar Selat Karimata. Di dalam pesawat terdapat 162 orang. 155 penumpang dan 7 kru pesawat. Yang kedua, terkait dengan jatuhnya pesawat, para masyarakat mulai melakukan cocok logi. Mereka mengaitkan insiden tragis itu dengan nomor penerbangan. Hal tersebut pun dapat dilihat dari akun TikTok @rizalahmad585. Sampai berita ini dimuat, video dengan durasi 15 detik itu telah ditonton sebanyak 44.500. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebutkan jika ada hal yang aneh dengan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air.
Dalam slide selanjutnya, ia mengaitkan peristiwa dengan nomor pesawat. Sriwijaya Air SJ182. S adalah Sabtu, J adalah Januari, 18 dibagi 2 adalah 9, yang berarti 9 Januari. Begitu tulisnya. Entah kebetulan atau tidak, ini semua telah diperhitungkan secara logis. Lanjutnya, melihat hal ini, banyak dari warga TikTok yang memberikan pendapat di kolom komentar. Beberapa dari mereka meminta agar peristiwa seperti ini sebaiknya jangan dikaitkan dengan hal apapun. Yang ketiga, sepanjang operasi SAR, prajurit TNI penyelam di Selam Bair menjadi sorotan utama media. Apalagi ketika sebuah video yang merekam para penyelam di Selam Bair Koarmada 1 melaksanakan ibadah sholat di geladak kapal viral di jagat maya. Video itu beredar sejak hari ketiga operasi SAR. Pada video itu terekam 2 pasukan penyelam di Selam Bair melaksanakan sholat di tepi pagar kapal TNI AL. Hebatnya, walau tanpa alas sujud dan masih mengenakan pakaian menyelam yang masih basah, mereka tetap khusyuk sholat di atas lautan. Doa kami kepadamu ya Allah, mudahkan usaha kami dalam membantu sesama kami. Amin. Tulis Koarmada 1 dilansir Viva Militer. Dan luar biasanya, doa mereka dalam sholat itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti, akhirnya mereka mampu menemukan FDR Sriwijaya Air SJ182. Yang perlu diketahui pula bahwa di Selam Bair Koarmada 1 merupakan pasukan penyelam yang juga pernah berhasil menemukan kotak hitam pesawat Lion Air PKLKP yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat. Terakhir, dalam video yang diunggah oleh Kapten Vincent Raditya, ia mendapat pertanyaan mengenai penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Apakah karena sabotase atau sengaja dijatuhkan? Dalam keadaan berduka seperti ini, masih sempat-sempatnya ada masyarakat yang berpikiran bahwa kejadian naas tersebut merupakan sabotase dan sengaja dijatuhkan. Namun, Kapten Vincent menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada sama sekali kesempatan untuk menjatuhkan pesawat tersebut dengan sengaja. Pertanyaan itu dibuktikan dengan melakukan simulasi. Dalam simulasi yang dilakukan oleh Kapten Vincent Raditya, ia bersama kopilot memperagakan bagaimana jika pesawat disabotase atau sengaja dijatuhkan. Namun, setelah dilakukan simulasi, Kapten Vincent menyebut bahwa hal tersebut tidak mungkin karena kontrol dari kemudi pesawat dikontrol oleh 2 orang, yakni pilot dan kopilot. Sehingga apabila sabotase dilakukan, merupakan hal yang tidak mungkin. Itu dia fakta dan hal aneh yang diungkapkan netizen terkait tragedi pesawat Sriwijaya Air. Kita semua berharap bahwa masih ada penumpang yang selamat, dan yang sudah dinyatakan meninggal, kita semua doakan semoga syahid dan husnul khotimah.